PJBL apa PBL? Kalau penggunaannya yang banyak digunakan adalah PBL, tapi PJBL juga sering digunakan terutama dalam pelajaran PAI untuk mengetahui kemampuan siswa seperti dalam pemahaman membaca Al-Quran atau menulis Al-Quran atau praktek-praktek mereka dalam ibadah seperti sholat, wudhu, sholat jenazah dan lain sebagainya. Jadi kalau di presentasi mungkin 7525 Bu. Di dalam proses pembelajaran kita kan sering melakukan pembuatan soal, Pak ya. Nah, coba kalau di RPP Bapak itu contoh soalnya sudah membentuk HOTS apa masih LOTS? Untuk beberapa sudah ada yang memakai HOTS Bu, apalagi kalau Nah, di contohnya apa, Pak? ya contohnya misalnya siswa mampu menghubungkan kaitan antara kewajiban pastabikul khairat dengan sifat sebagai manusia seutuhnya atau sebagai khalifah di muka bumi. Pak, biasanya ngajar kelas berapa, Pak? Sekarang kelas 10 Bu, 10 SMA. 10. Metode apa yang sering Bapak terapkan? Kalau yang ini bergantian Bu, biasanya diskusi atau tutor sebaya, kemudian yang paling paling efektif kalau di kelas 10 itu adalah diskusi. Diskusi. Ya. Oke. Di dalam pembuatan RPP, langkah apa yang pertama Bapak lakukan? Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dulu, kemudian menentukan apa yang harus dicapai oleh peserta didik, kemudian baru menentukan langkah-langkah termasuk langkah-langkah pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Tuh. Oke. Media pembelajaran, media apa yang sering Bapak gunakan? Untuk sekarang karena di daerah kami termasuk yang paling sering mati lampu, jadi yang saya sering kali gunakan yang pertama adalah poster, yang kedua tayangan video melalui laptop. Selain bahan ajar yang berbentuk teks. Kan lampu mati, bagaimana menayangkan lewat laptop, Pak? Laptopnya yang videonya tidak lewat proyektor. Jadi siswa dibagi beberapa kelompok menyaksikan tayangan-tayangan bergantian. Mungkin salah satu antisipasi ketika lampu mati, Bapak bisa melakukan proses pembelajaran di outdoor, Pak ya, outdoor activity di luar kelas bisa, itu kan alternatif kalau lampu mati daripada gelap gulita kan seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Abi Zarin silakan ngaji surat An-Nas. An-Nas. Izin Bu ambil Quran dulu. Kalau udah pakai Al-Quran Pak, kan hafal. Belum Bu. Gak usah pakai Al-Quran Pak, iya. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, di surat An-Nas tadi ada beberapa tajwid yang ditemukan Pak. Mulai dari ayat pertama sampai terakhir. Yang pertama ada mat tabi waw di aung. Kemudian ada mat tabi alif an-nas. Kemudian ada tasdid. Berikutnya di Malikin Nas juga ada mat tabi alif, di Ilahin Nas ada mat badal dilah, kemudian di min syarri ada ikhfa nun mati bertemu dengan shin, kemudian ada juga mat tabi alif. Berikutnya lagi ada matabi'iyah di alladhi yuwaswi sufi juga matabi'iyah. Sudu itu matabi waw. Dan yang terakhir ada minal jinnati wan nas juga ada matabi alif. Oke. Terima kasih Pak Abi Zarin, cukup untuk ujian kompreh hari ini. Tolong di ini Pak ya,
diperdalam lagi masalah modul-modul pembelajaran, kemudian RPP yang Bapak buat, materi-materi yang sudah kita lalui, insya Allah itu akan dikeluarkan ketika UP nanti, Pak. Siap, Ibu. Oke, Pak Abizarin tolong dipanggilkan Ibu Wardati dan Ibu Agus langsung. Teralinda. Dua-duanya ya. Oke, siap, Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Bizar. Ya, siap, Pak. Ini ngapa masih tutup itu Pak Abi? Ya. Gimana posisi Pak Abi? Ini di Oku Selatan, Pak, di Pulau Beringin. Memang susah sana sinyalnya ya. Pulau Beringin mana ngajar di SMA? Emang lumayan. Di SMA Negeri 1 Pulau Beringin, Pak. Oh jauh ya dari ini ya. Itu dengan perguruan tinggi jauh nggak di situ? Yang sedang dibuka perguruan tinggi itu. Jauh, Pak. Paling dekat ke Batu Raja, Oku. Oh itu dekat Batu Raja sudah ya. Pak Bizar 4 ngajar jam lagi, Pak, masih ke dari Batu Raja. Oh 2 jam lagi. Pak Bizar, bawa Quran itu? Ada Quran nggak? Ada Quran? Ada Quran Pak Bizar? Mana orangnya pergi. Halo? Susah sinyal kalau Pak ini Aang deh tuh. Iya Pak, mungkin sinyal Pak dia Pak. Ini baru masuk lagi Pak Bizar. Pak Bizar, Ya, Pak. Ya, ada Quran? ada, Pak. Coba buka Al-Maidah 1 sampai 3. Al-Maidah ayat 1 sampai 3. 1. Mana Quran biasa, di mana dia? Ya, sih. Ada? Ya, Pak. Ayat 1 sampai 3 baca, Pak. Ya, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Nah, menurut pandangan Pak Abizar, itu kan ada bahwa agama Islam telah sempurnakan di situ. Kan itu yang ayat ketiga itu. Gimana pandangan Pak Abizar dengan kondisi yang ada sekarang? Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam diturunkan sebagai penyempurna terhadap ajaran-ajaran sebelum Islam. Jadi Islam sebagai agama yang diturunkan untuk menyempurnakan ketauhidan, menyempurnakan ibadah dan menyempurnakan juga tatanan kehidupan bagi umat manusia. Apabila kita hubungkan dengan kehidupan di zaman sekarang, maka sudah barang tentu sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin. Maka sebagai umat Islam yang baik, kita harus bisa memberikan contoh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kita bangsa Indonesia, maka kita harus menerima segala perbedaan, segala keragaman yang ada, karena dalam ajaran Islam disampaikan bahwa Islam itu adalah baik untuk semua umat, sehingga kita harus senantiasa menunjukkan rahmat itu. Yang paling penting adalah kita tetap berpegang teguh bahwa yang diperbolehkan tolong-menolong itu hanya dalam urusan muamalah, bukan urusan tauhid. Itu Pak, terima kasih. Oke. Pak Abizar itu kan sekarang sebagai guru agama ya di SMA ya. Ya. Nah, jadi Al-Quran tersebut kan sebagai pedoman hidup kita. Apakah Pak Abizar itu sudah pernah membaca Al-Quran itu dengan arti dari juz pertama sampai ke 30? Kalau secara rutin jujur belum Pak, kalau dengan terjemah. Arti misalnya gini, walaupun tidak rutin maksudnya. Dari Ya. surat pertama dilanjutkan, maksud saya dari surat pertama dilanjutkan kedua sampai 114 atau juz pertama sampai juz ke-30. Ya. Sudah belum? Sudah Pak, tapi kalau Membaca urutannya saja, mungkin tapi maksud saya dengan arti gitu nah. Sehingga kita iya, dengan memahami terjemah. karena petunjuk tadi kan. Ya, iya. Sudah belum? Ya Pak? Artinya gini, yang saya masukkan dari ini karena kita mungkin Pak Abizar kan bukan dari pesantren kan? Ya. Dari pesantren apa? Dari Kalau pesantren enggak dulu? SMA-nya dulu di pesantren Pak. Pesantren Ya. mana? Di Darussalam Ciamis, Jawa Barat Pak. Oh, di Jawa Barat. Artinya di situ memahami juga kan? Karena dari PAI Ya. ini S1 dari mana? S1 mana? Kalau SD sama kalau S1-nya di IAIN Raden Patah Palembang Pak. Nah, karena kalau di IAIN atau di UIN itu kan tidak seluruh memahami untuk itu kan? Yang paling paham kan dari pesantren rata-rata belajar untuk ilmu agama kan? Kalau di IAIN kan cuma kulit-kulit dan ilmu-ilmu keguruan saja yang dipelajari.
Pak Abizar sudah berapa bulan melaksanakan ini PPG ini? Dari bulan berapa? PPG dari 3, Pak. Bulan Juli, 3. Agustus, September. Ya. Bulan 6 ya? Dari bulan 6. Enam, 7, 8 ini. Ini suaranya ini. Morning. Jadi bulan berapa Pak Abizar? Bulan ini? Bulan 6 ya? Ya, ini dari Juli berarti 3 bulan, Pak. 3 bulan. Nah, awal-awal, sekarang kami tanya awal. Awal-awal untuk PPG itu kan suruh meresensi kan? Ada berapa modul Ya, Pak ini? ada 10, Pak. 10. Sekarang saya Ya. nanya, modul 1 tentang apa? Modul 1 tentang akidah akhlak, Pak. Apa yang intinya di situ apa? Kalau inti dari modul 1 ini adalah tentang eh, apa ke, ko- yang keharusan kita untuk mengetahui tentang landasan-landasan akidah, kemudian apa? Kenapa itu? Ya, Coba jelasin. sinyalnya putus-putus, Pak. Gimana? Ya, kalau di akidah akhlak disampaikan tentang kasih sayang dan kekuasaan Allah, tentang apa yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian cabang-cabang iman termasuk konsep tauhid yang berkaitan dengan toleransi Konsep antar apa? umat beragama di ya, Itu ya. putus suaranya. Nah, kalau ini modul kedua tentang apa? Modul kedua tentang Al-Quran hadis, Pak. Apa? Intinya di sini apa? Kalau tentang Al-Quran hadis, modul-modul yang diajarkan adalah tentang pengertian tafsir, macam-macam tafsir, kemudian pengertian hadis sahih, hadis doif, kemudian hadis hasan, pembagian-pembagian hadis, serta yang terakhir dalam modul Al-Quran hadis itu tentang kedudukan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Apa fungsi kedudukan hadis itu apa? Kalau kedudukan hadis adalah sebagai penjelas bagi ayat yang masih umum, kemudian merincikan perintah-perintah yang masih belum rinci di dalam Al-Quran, maka dijelaskan kembali oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau modul ketiga tentang apa? Modul ketiga tentang SKI, Pak. Sejarah Kebudayaan Islam. Gimana? Ini intinya gimana?
Kalau sejarah kebudayaan Islam disampaikan dalam modul yang kami resume tentang kejayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, kemudian kejayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mm-mm. Itu. Jadi yang ketiga, keempat, Yang keempat, pai kontemporer, Pak. apa yang masuk kontemporer itu apa? Ini tentang hukum-hukum keislaman yang berhubungan dengan kondisi zaman sekarang, terutama pada zaman modern. Misalnya Mm-mm. jual beli online, termasuk dibahas kemarin tentang kejelasan hukum dari nikah online, atau Mm-mm. misalnya berakad tapi tidak bertatap muka. Mm-mm. Itu bisa ya? Menurut saudara bisa itu? Akad nikah pakai online bisa apa? Kalau di modul satu, walaupun ada cenderungnya tak diperlukan karena antara hal ini kan tidak dalam satu tempat. Bulan. Itu ya. Berikut sekarang kalau modul keempat, kelima apa? Hilang lagi Pak Aang. Sinyal caknya, Pak. Pak ini, Pak Abi tadi sinyal caknya. Pak Abi, waktu Ini sudah ujian nggak masuk bisa lagi. gini Pak Uji, Pak Abi nanti ujian ininya. Pak Abi, Ya Pak, ya Pak. usahakan ke Batu Raja, ke hotel apa gimana? Ya kalau ujian sudah direncanakan seperti itu Pak. Ini biasanya kan kami ngungsi nyari sinyal, tapi kebetulan lagi hujan Pak, tidak Mm-mm. punya kendaraan kalau ke luar desa. Mm-mm. Nggak, Kalau motor, nanti untuk ujian akan motor ada nginap kan Pak. motor? Hujan tapi Pak. Oh, mobil ada kan? Bel- belum Pak, doakan. Oh, nanti kalau dapat sertifikasi beli mobil ya. Amin. Eh, kan tahun depan dapat sertifikasi kan? Kalau Amin, lulus. amin. Paling enggak untuk ini apa itu ya mobil kecil aja, mobil apa itu supaya irit kan mobil ini mobil Kaila apa-apa kan irit minyaknya sama dengan motor. Jadi biaya untuk ini sertifikasinya yang 3 juta itu untuk bayar mobil kan enggak? Jadi Pak ini Abizar, itu modul kelima apa? Coba jelasin. Monogami, poligami, dan mut'ah di kemarin, kemudian yang Mm-mm. Gimana modul kelima tuh? Hilang-hilang terus Pak ini. Kasihan yang lain ini. Jadi modul kelima tentang apa Pak Abi? Halo? Sinyal ya? Iya Pak, lagi hujan Pak. Ya, saya kira cukup. Saya tahu yang apa yang saudara jawab ya. Yang penting itu nanti pas ujian tolong belajar ya. Dari modul 1 sampai modul Iya Pak. ke-10 tadi ya. Termasuk Iya. kohab dan lain-lain itu. Termasuk pahami juga tentang
teori-teori pendidikan dan lain-lain. Nah, saya terakhir tanya, apa yang harus dikuasai oleh kompetensi guru? Ada 4 kompetensi guru, tolong dijelasin. Empat kompetensi guru. Bentar Pak, saya minta ya. Kalau kompetensi guru ada pedagogik, sosial, kemudian eh, apa ke yang terpenting itu adalah Nggak terjawab ya. Sinyal ini. Saya kira cukup Pak ini, Pak Abizar. Nanti yang lain nunggu. Terus sinyal ya. Karena berjumpa dengan apa namanya, atau ya, jadi dibaca itu agna, benar, agna warkat ma itu matobi alih. Kalau lahu itu apa Pak Abizarin? Kalau kaidah ilmu tajwid, identifikasi tajwidnya. Kalau lahu Maluhu. malu Kalau ma itu mat tabi alif. ya matobi alif ya. Alasannya apa tuh Pak? Kalau disebut matobi alif? Karena baris di atas bertemu dengan alif mati atau alif tidak berbaris atau alif sukun. Oh, alif sukun ya. Ya. Berarti dia sebelum alif itu ya, sebelum alif sukun itu dia berbaris Fathah. fathah ya, Ya. tas ya. Oh iya. Lahu, kalau lahu itu apa Pak? Itu mat badal bukan, Pak? Kan itu Pak. Ada matsila tawila, ada matsila Kasira. qasira. Nah, itu termasuk matsila qasira atau Kasiro. tawila? Kasiro kan, Pak? Yo, kasiro ya. Ya. Nah, lahu ya, biasanya lahu. Lahu berapa harkat tuh? 2 harkat, Pak. 2 harkat. Omam atau bialif? Mat tabi alif. Kasab qalqalah dan Atau bialif ya, qalqalah kubra. Jadi dibacanya itu dipantulkan. Kasab. Udah paham Pak Abizarin? Siap, Pak. Terima Saya kasih, saja Pak, lah. koreksinya. Ayo. Sama dengan jadi setiap al-qaidah ayat Quran itu kita gaji dengan kaidah ilmu tajwidnya beserta hukumnya, yang alasan bacaannya, ya, kemudian panjang kejutnya, dengungnya, yaitu Pak Adi. Ya. Kadang anak-anak kita itu di kelas tuh ada yang hafiz Quran, kadang tuh ada yang bacaannya bagus, ya, macam dan itu sebagai guru kalau udah tahu malu tuh Pak. Iya, besok ngajar nak dicari referensinya Pak Abi. Iya, Siap, Pak. emang kalau di buku, iya, kalau di buku itu cuma sedikit faedah ilmu tajwidnya. Tinggal kita sebagai guru yang mencari referensi, ya, setiap ayat perkataan dalam Al-Quran itu. Kurasa itu saja Pak Adi Sari sudah bagus, ya. Nanti dipelajari lagi, ya, faedah ilmu tajwidnya, mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Adi. Oke.